Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sibar TV. Kalau saya jadi Menteri KKP, ditulis oleh Alifur Rahman dari sibar.com. Di era Susi Pujiastuti, benih lobster dilarang ekspor. Konsekuensinya muncul transaksi ilegal. Sebagian pengusaha memaksa untuk terus ekspor benih lobster. Tentu saja dengan deal dengan aparat atau pejabat di lapangan, transaksi tetap bisa dilakukan. Susi tegas dan percaya bahwa lobster itu akan berkembang dengan sendirinya. Jadi tak perlu ditangkap dan dijual saat masih bayi, karena harganya sangat murah dan kurang menguntungkan bagi Indonesia. 5 tahun Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, 5 tahun pula ekspor benih lobster tak kunjung dibuka. Sempat terjadi perdebatan atau katakanlah perbedaan opini. Luhut dan kawan-kawan meyakini bahwa benih lobster yang tidak dijual atau ditangkap akan tersisa 2% saja yang hidup. Karena dalam perkembangannya, antar lobster saling sikut dan hanya akan menyisakan bibit paling kuat. Berbeda bila benih tersebut dibudidaya atau diekspor, tingkat kematiannya akan sangat rendah, sehingga stok lobster dunia akan stabil dan mencukupi. Maka dengan alasan mencegah terjadinya ekspor ilegal yang justru merugikan negara karena tidak terkena pajak, serta mengurangi tingkat kematian lobster, maka pemerintah melalui Menteri KKP yang baru, Edi Prabowo kembali membuka keran ekspor benih lobster. Terkait penangkapan KPK pada Edi Prabowo, sebenarnya itu bukan wilayah perdebatan soal benar tidaknya atau boleh tidaknya ekspor benih lobster. Karena secara hukum dan kesepakatan, ekspor benih lobster dibenarkan atau legal. Penangkapan KPK terhadap Edi Prabowo karena alasan suap terkait kuota ekspor benih lobster. Terjadi monopoli perusahaan, KKN, dan yang bisa ekspor adalah geng Edi Prabowo. Tentu saja dengan syarat mau memberi fee atau uang suap. Apa yang diungkap oleh KPK dengan nominal hanya 3,4 miliar dan dibelikan barang-barang mewah itu semestinya hanya uang receh. Mengingat dalam beberapa pemberitaan, ekspor benih lobster bisa mencapai 1 triliun rupiah hanya dalam 4 bulan. Masa fee-nya hanya 3 miliar? Walau bagaimanapun, temuan dan jumlah suap yang menjerat Edi Prabowo masih perlu waktu. Mungkin nanti akan muncul nominal yang jauh lebih besar dari itu, dan semestinya begitu. Sebagai orang desa, orang awam, saya hanya geli melihat perdebatan boleh tidaknya ekspor benih lobster. Kenapa kita hanya sibuk berdebat soal teori, tapi tidak bisa memberikan solusi? Susi Pujiastuti dengan segala hormat, meskipun tegas terhadap kapal tangkap ikan ilegal, tapi sampai akhir jabatannya belum bisa menyelesaikan masalah benih lobster. Penggantinya Edi Prabowo lebih buruk lagi, bukan hanya tidak tegas, tapi kini terjaring korupsi. Padahal perdebatan dua pejabat soal benih lobster ini sederhana saja. Kalau benar teori benih lobster itu tidak akan hidup semuanya karena dibiarkan di alam bebas, bukankah pemerintah semestinya membuat budidaya benih lobster sendiri? Laut kita sangat luas, nelayan sangat banyak. Terlalu mudah rasanya kalau hanya untuk membuat budidaya seperti Vietnam. Terlalu mudah. Sehingga dengan adanya budidaya lobster ini nantinya benih bisa dibeli oleh warga kita sendiri atau bahkan lewat perusahaan BUMN. Tidak ada lagi perdebatan boleh tidaknya ekspor benih. Tidak ada lagi uang suap pada menteri karena pembelian dan penjualan benih bisa dilakukan secara langsung tanpa tender, tanpa perantara. Tak ada jatah-jatahan. Kalau saya jadi Menteri KKP, akan saya bereskan permasalahan sederhana dan mudah ini. Setahun rasanya sudah terlalu lama untuk membuat perencanaan, training, dan eksekusi. Kalaupun gagal atau ada yang tidak sempurna dalam budidaya, semestinya mudah saja dievaluasi dan diperbaiki hingga akhirnya stabil dan tidak lagi mengekspor benih lobster. Tapi melihat menteri dan pejabat kita hanya sibuk berdebat boleh tidaknya ekspor benih lobster, jujur saya bingung. Padahal katanya mereka ini putra-putri terbaik bangsa, tapi untuk menyelesaikan persoalan sederhana saja tidak bisa. Lucu. Pemerintah di mata saya seperti orang kaya raya. Punya pantai, punya pekerja, punya uang dan punya jaringan, tapi pada akhirnya hanya bisa menjual benih lobster dan tidak mau membuka usaha seperti yang dilakukan negara tetangga. Malas-malasan, tidak mau bekerja dan berkarya, hanya suka debat kusir, merasa paling benar sendiri, tapi sebenarnya sama-sama pemalas. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sibar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.